Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihanat Saleha dari kelas KPI 3B YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Fungsi Informatif dalam Komunikasi Organisasi, yang mana salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi yang diampuh oleh Bapak Babay Bermawi guna untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Sebelumnya, saya akan membahas apa sih itu fungsi komunikasi organisasi. Fungsi sendiri adalah gambaran peran yang ideal sebagai patokan dalam mengerjakan sesuatu sesuai tatanan tertentu. Sedangkan komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pengirim, memilah, serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut dapat diserapi atau dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan mutlak yang harus dimiliki seseorang dalam memahami komunikasi dan bagaimana cara membuat proses komunikasi yang baik serta efektif. Sementara menurut Stephen Robbins, organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar yang dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Sedangkan Thomson mengemukakan pendapat bahwa organisasi merupakan paduan antara beberapa anggota khusus dan sifatnya sangat rasional serta impersonal. Anggota khusus tersebut akan bekerja sama untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan bersama yang sudah didiskusikan dan ditetapkan oleh bersama. Dari kedua ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwa organisasi merupakan perkumpulan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok khusus yang dibentuk untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan cara bekerja sama. Setelah mengetahui pengertian dari komunikasi serta organisasi, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu apa sih komunikasi organisasi itu? Sebagai makhluk sosial, komunikasi adalah salah satu hal penting dan biasa kita lakukan. Aktivitas komunikasi ini diperlukan untuk membuat kita tetap dekat antara satu sama lain, serta memperlancar sebuah hubungan, baik antara keluarga, teman, maupun anggota organisasi. Apakah definisi di atas memiliki definisi yang sama? Apabila pengertian komunikasi dan organisasi digabungkan, agar lebih jelas, berikut pengertian dari komunikasi organisasi. Katz dan Han berpendapat bahwa komunikasi adalah sebuah pengiriman dan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Sementara itu, Frank Jeffings mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai suatu bentuk komunikasi yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik atau masyarakat luas di tempat organisasi tersebut yang berada untuk mencapaikan suatu tujuan tertentu. Mengenai definisi komunikasi organisasi, dapat saya simpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama atau anggota serta pemimpin organisasi. Proses penyampaian, penerimaan, maupun bertukar informasi dan pesan dapat dilakukan secara formal maupun informal selama tujuan yang ditetapkan terwujud. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
Fungsi komunikasi organisasi adalah peran penting atau tolak ukur sebuah organisasi ketika menyampaikan pesan, baik itu secara verbal maupun nonverbal, yang bertujuan untuk memberikan informasi melalui komunikasi agar dapat dipahami serta diterima oleh komunikan. Komunikasi mempunyai fungsi utama, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada seluruh anggota organisasi. Anda dapat menyampaikan informasi penting seputar pekerjaan beserta deskripsinya kepada seluruh anggota, atau mereka dapat memperoleh informasi yang tepat dan bekerja sesuai dengan instruksi. Fungsi dalam komunikasi organisasi akan melibatkan 4 fungsi, yaitu fungsi informatif, fungsi persuasif, fungsi regulatif, dan fungsi integratif. Dan berikut ini pembahasan tentang fungsi komunikasi organisasi. Namun, kali ini saya akan fokuskan pada fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu fungsi yang pertama, yang dijelaskan oleh Senjaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut dapat diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Fungsi ini lebih menekankan akan adanya informasi yang terus diperbarui. Lebih jelasnya, di dalam lingkup organisasi, bila ingin membuat kebajikan atau kebijakan, maka salah satu upaya agar kebijakan tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai rencana, salah satunya dengan cara menyebarkan informasi secara komprehensif. Selain sebagai manajemen dalam sebuah kebijakan, fungsi komunikasi dalam hal informatif juga digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Ya, dalam hal ini, informatif terkait seluk-beluk dan faktor-faktor konflik sangat penting untuk menyelesaikan sebuah masalah. Hanya dengan mengatasi masalah dapat diselesaikan. Adapun contoh real dari fungsi komunikasi organisasi bisa kita ambil manakala bawahan atau anggota organisasi memerlukan kesejahteraan. Kesejahteraan tersebut berkaitan dengan jaminan keamanan sosial, kesehatan, termasuk izin dan sebagainya, yang intinya anggota organisasi tersebut membutuhkan informasi terkait hak-haknya setelah melakukan kewajiban. Organisasi dapat disimpulkan atau dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, yaitu information processing atau information processing system. Maksudnya adalah seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam tatanan manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Sedangkan anggota organisasi atau bawahan membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan. Di samping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti dan sebagainya itu juga perlu kita tahu atas informasi tersebut. Alhamdulillah, pemaparan materi kali ini selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.